Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kali ini dalam segmen Cerita Nina Bobo, di mana saya akan membacakan cerita untuk menemani waktu sebelum tidur kalian. Dan malam ini ada cerita kiriman dari Bang Rendra yang akan menceritakan pengalamannya berinteraksi dengan alam gaib yang akhirnya dapat merubah kehidupannya. Bagaimana cerita lengkapnya? Letakkan gadget kalian, pejamkan mata, ceritanya mulai dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, nama saya Hendra Supriyatna dari Jawa Barat. Ini merupakan kisah nyata yang saya alami pada tahun 2016. Kisah ini berawal ketika saya diputus kontrak di sebuah pabrik pembuatan box plastik di daerah Cikarang. Saya pun bingung mau ngapain setelah diputus kontrak oleh pabrik tempat saya bekerja. Di suatu pagi, suara telepon berbunyi. Ternyata teman saya yang ada di Bandung yang menelponnya. Namanya Andy dan nama panggilannya Bendot. Ya, halo, ada apa Ben? Ada di mana sekarang? Apa masih di Cikarang? Iya, masih di Cikarang. Tapi kemarin baru aja putus kontrak, sekarang udah jadi pejabat pengangguran Jawa Barat, kata saya sambil tertawa. Ya udah, main ke Bandung aja, hitung-hitung refreshing. Kalau di Cikarang panas, penat. Apalagi kalau nganggur, jawabnya sambil tertawa meledek. Bendot masih saudara dan teman kecil di kampung saya dulu. Usianya lebih tua 4 tahun dari saya. Ya sudah, saya OTW ke Bandung. Penat juga di sini, butuh refreshing. Oke, ditunggu di Bandung ya. Beres lah, OTW. Bendot bekerja di salah satu gedung tempat hiburan di daerah Dago, Bandung. Gedung hiburan itu cukup terkenal di kota Bandung sebagai tempat nongkrong anak muda. Bahkan para artis lokal maupun nasional sering nongkrong di sana. Siang itu, saya langsung berkemas. Maklum, anak kos hanya membawa baju dan celana. Setelah itu, saya berpamitan kepada ibu kos untuk pergi ke Bandung. Setelah pamit, saya jalan kaki sampai ke jalan raya dan menunggu bis jurusan Bandung. Sesudah berada di atas bis, saya pasang headset dan menyetel musik. Terbayang kenangan selama berada di Cikarang, sambil saya melihat keluar melalui jendela bis untuk terakhir kalinya, meninggalkan kota yang sudah menampungku selama 5 tahun ke belakang. Tidak terasa, saya pun tertidur. Dan ketika bangun, sudah sampai di Terminal Leuwi Panjang, Bandung. Terasa udara segar dan cuaca sedikit mendung yang membuat saya tersenyum sendiri. Segera aku ambil telepon untuk menelpon Bendot. Halo, di mana? Nih, saya udah nyampe di terminal nih. Kamu di mana? Saya sudah di gerbang terminal, dah. Kamu langsung jalan ke depan aja. Oke, siap. Saya pun berjalan menuju gerbang terminal dan terlihat dia sudah menunggu di atas sepeda motornya. Kami jabat tangan ala tos. Ya, itulah yang sering saya lakukan ketika kecil dulu. Kulihat jam menunjukkan 4:30 sore ketika saya sampai di daerah Dago, tepatnya di gedung bertingkat tempat hiburan di kota Bandung tersebut. Wah, tempatnya bagus dan ramai, kata saya dalam hati sambil tersenyum sendiri. Bendot bekerja di gedung itu sebagai office boy tempat hiburan malam, dan dia tinggal di gedung itu dengan teman-teman yang lainnya. Gedung 7 lantai, tempat hiburan malam yang terkenal di kota Bandung di daerah Dago. Lantai 5 adalah tempat kerja sekaligus mes tempat tidur dia dan temannya. Saya pun diantar Bendot ke mesnya untuk istirahat dan bersih-bersih. Lalu dia pamit untuk kembali bekerja, sedangkan saya rebahan sambil merasakan dinginnya kota Bandung di daerah Dago. Saking enaknya suasana sampai saya tertidur pulas. Tidak lama, ada yang menepuk kaki saya. Kaget, langsung saya buka mata. Ternyata Bendot yang membangunkanku pada pukul 10 malam. Tidur udah kayak kebo dari sore sampai jam 10 malam, kata Bendot. Hehe, maklum, di Cikarang kerja udah kayak robot. Suasana Bandung enak, adem, betah tidur lama, jawabku sambil tertawa dan kucek mata. Nih makan dulu, ada nasi goreng.
Wah, kebetulan lapar, belum makan. Nuhun Ben. Bendot bekerja sampai jam 10 malam. Setelah itu dia segera mandi, dan seberes mandi, kami ngobrol sambil merokok dan seruput kopi di pinggir jendela yang menghadap langsung ke gunung tangkupan perahu yang indah. Pukul 12:30, saya dikejutkan dengan suara dari arah toilet, seperti sesuatu barang yang terjatuh. Saya pun melirik ke arah Bendot. Apaan tuh Ben? Suaranya keras banget, kayak barang jatuh di toilet. Hehe, biasa, paling juga kucing. Udah yuk tidur, udah malam, badan juga pegel semua. Ya udah sok duluan, saya masih mau merokok dan memandang pemandangan di jendela. Bendot pun meninggalkan saya sendiri untuk tidur. Setelah 10 menit, saya melihat ke arah Andy, dia sudah tertidur. Bilang ke saya tidur kayak kebo. Lah dia sendiri baru 10 menit udah ngorok aja, gumamku dalam hati. Setelah bergumam, tiba-tiba ada suara barang terjatuh kembali di toilet. Apaan tuh? Dari tadi gubrak-gubrak mulu, gumamku. Karena penasaran, akhirnya saya ke toilet untuk mengeceknya. Namun tidak ada benda yang jatuh di lantai toilet. Gak ada apa-apa, benda jatuh pun gak ada. Saya pun menggaruk kepala yang tidak gatal karena bingung. Setelah saya keluar dari kamar mandi, terasa angin menembus kulit leher hingga merinding dari kaki sampai kepala. Wah, ini kenapa bulu kuduk merinding semua? Memang ada sedikit kelebihan pada diri saya, ataupun kekurangan, terserah bagaimana menyebutnya. Saya peka terhadap hal-hal gaib. Saya mencium bau melati yang menusuk hidung. Dan tepat di belakang saya, seperti ada sosok perempuan. Saya coba untuk tidak melihat ke belakang, lalu pergi langsung ke kamar. Baru sehari udah dinampakin aja, padahal lagi enak rokok, gumamku sambil menarik selimut. Saya paksakan tidur dengan memejamkan mata, namun tetap tidak bisa tidur, karena mungkin tadi sore sudah tertidur lama. Di mes ini, Bendot tidak tinggal sendirian. Ada 3 temannya, yaitu Herman, Bang John, dan Paijo. Tepat pukul 2 malam, pikiranku masih terbayang sosok misterius yang berwujud perempuan berbaju putih dengan bau kembang melati. Dan saat ini sedang berdiri di depan pintu mes. Karena lampu mes mati dan ada sedikit cahaya malam dari jendela, jadi penampakannya agak samar. Astagfirullah, gumamku dalam hati. Bau khas bunga melati memenuhi ruangan mes. Perasaanku semakin kacau, merinding gak karuan. Ditambah Andy dan teman-temannya nyenyak dalam tidurnya. Pukul 4 subuh, saya masih belum bisa tidur. Walaupun menutup mata, tapi tidak tidur. Perasaan kacau, ditambah kalau sudah ada yang begini, saya susah tidur. Lalu terdengar azan subuh berkumandang. Barulah saya tertidur. Pagi hari pukul 8, Andy membangunkanku untuk sarapan beserta kopi hitam kesukaanku. Woi, bangun! Teriaknya di telingaku. Andy orangnya selalu bercanda. Masih pagi, nanti ajalah tanggung, jawabku sambil tarik selimut lagi. Tiba-tiba Andy membawa gelas panas berisi kopi hitam tepat di hidungku. Mencium itu, aku langsung membuka mata. Dia tahu kalau sudah ada kopi hitam tercium di hidungku, aku langsung semangat. Entah kenapa dari dulu seperti itu. Saya bangun dan pergi ke kamar mandi untuk cuci muka, lalu nongkrong bareng bersama teman-teman yang lain yang sudah duduk di samping jendela memandang pegunungan sambil menyeruput kopi. Tidak lupa saya menyalami semuanya dan berkenalan dengan 3 teman Andy yang lain. Sambil asik ngobrol dan merokok, saya langsung berbisik kepada Andy. Ben, siapa cewek semalam yang di toilet? Ucapku penuh tanya. Biasa itu Mandra. Kamu kayak yang gak tahu aja hal begituan. Ya sedikit kaget juga sih. Sampai gak bisa tidur aku. Pas azan baru bisa tidur. Mungkin mau kenalan kali. Kan kamu agak sedikit ganteng dari kita semua, jawabnya sambil tertawa keras, diikuti tertawa teman-teman yang lainnya. Kampret lu emang lu ya. Gak berubah dari kecil, gerutu saya sambil tertawa. Andy dan teman-temannya masuk kerja pada pukul 10 pagi. Sedangkan sekarang baru jam 8. Jadi setiap hari ya begini, ngopi, nongkrong, merokok. Karena mes dan tempat kerja hanya disekat oleh satu tembok. Tepat pukul 10, Andy dan teman-temannya bekerja sebagai office boy di lantai 5 ini, yang merupakan sebuah bar.
Jam 11 siang, saya keluar gedung sekedar jalan-jalan santai menikmati kota Bandung yang dingin dan sejuk. Jalan kaki berkeliling hingga tidak terasa sampai di gedung sate yang terkenal di kota Bandung. Saya duduk santai dan menikmati kota indah ini sambil kuhisap sebatang rokok. Setelah puas di gedung sate, saya pun kembali ke mes. Malam pun tiba. Tepat pukul 7 malam, saya menerima telepon dari Andy. "Woi, di mana?" "Di luar gedung, duduk santai nih sambil dengerin musik." "Kirain kemana? Kalau mau naik ke mes, naik aja ya. Kopi udah ada, tinggal seduh. Kalau mau bikin mie, ada tuh di lemari, tinggal ambil aja." "Oke, nanti aja, masih menikmati keramaian di luar gedung." Haha. Tepat pukul 9 malam, saya naik ke mes yang ada di lantai 5. Lelah seharian jalan dan nongkrong. Setibanya di lantai 5, saya langsung menyeduh kopi. Dan di malam kedua ini, saya bisa tidur dengan pulas, tanpa ada gangguan seperti malam pertama. 1 minggu saya tinggal di mes itu, rasa jenuh terasa. Karena itu saja yang saya lakukan. Nongkrong, ngopi sendiri, paling kumpul sama teman-teman pada jam 10 malam. Lalu Andy menawarkan pekerjaan menjadi office boy. Saya pun mau aja, karena dompet pun mulai menipis. Dia lalu bilang ke atasannya, kemudian saya dipanggil dan langsung dipekerjakan sebagai office boy. Ya, hitung-hitung nambah pengalaman lah. Gedung ini kalau pagi, siang, sore, dan malam selalu ramai. Tapi ketika tengah malam, melihatnya bikin bulu kuduk merinding. Hari pertama kerja, saya langsung didampingi oleh Andy. Dia memberitahu cara membersihkan semua ruangan-ruangan dan pengenalan tempat-tempat. Baru kali ini saya masuk ke tempat kerjanya Andy, walaupun sudah 1 minggu di sini. Terdapat sofa berjajar, ada tempat sauna dan kolam renang air panas serta air dingin. Berjajar pula minuman-minuman mahal di tempat bartender. Tugasku hanya membersihkan dan menyapu lantai, sementara yang lain mengantar minuman dan makanan ringan. Tepat sebelum maghrib, saya membersihkan setiap ruangan. Namun, tepat di gudang yang gelap tempat makanan dan minuman, suasana tiba-tiba berubah. Saya coba mengabaikannya dan terus membersihkan lantai. Namun tiba-tiba terdengar suara berdehem. Dalam hati, siapa yang berdehem? Suaranya berat dan seperti berdehem kepada saya. Saya celingak-celinguk ke arah lain, tapi tidak menemukan orang dan hanya saya sendiri. Lalu, saya mencium bau singkong rebus. Di tempat mewah gini, ada juga ya singkong rebus? Gumamku karena mencium bau. Selesai membersihkan, saya langsung menuju ke Andy. "Selain kentang goreng, ada juga ya singkong rebus di sini?" "Singkong matamu, yang ada di sini kentang goreng, sosis, dan makanan lainnya. Gak ada singkong rebus, emang warkop," jawabnya sambil tertawa. Andy pun meninggalkanku, kembali bekerja mengantarkan minuman dan makanan kepada pelanggan. Dan waktu itu tepat pukul 8 malam. Saya coba melirik lagi ke arah gudang. Tiba-tiba sekelebat bayangan hitam melintas. Astagfirullah, gumamku dalam hati. Bayangan apa itu? Besar banget, melintas dari gudang ke arah tembok hingga menembus tembok. Aku hanya melongo melihat bayangan tadi lewat dan menembus tembok. Tiba-tiba dari belakang pundakku ditepuk. "Woi, malah ngelamun. Liatin apa kamu?" tanya Andy. "Kampret, bikin kaget aja. Untung gak saya tonjok karena refleks." "Hah, sorry. Liatin apa sih sampai ngelamun gitu?" Mbak." "Haha, kampret emang lu. Ayo bantuin beresin piring sama minuman di meja daripada ngelamun gak jelas." "Oke, siap bos," ucapku. Di benakku masih terbayang sosok bayangan besar yang melintas dari gudang keluar hingga tembus ke tembok. "Ah, bodo amat lah," gumamku dalam hati. Tepat jam 10 malam, tempat sudah ditutup dan mulai beres-beres. Selesai semua, kami kembali ke mes mengobrol dan ngopi dengan teman-teman. Tiba-tiba Herman memanggilku. Dia juga pegawai dan tinggal di mes. "Gimana? Betah nggak kerja di sini?" "Ya, dibetah-betahin aja karena dompet udah kosong," jawabku sambil tertawa. Semuanya pun ikut tertawa. Apalagi teman kampung saya yang bernama Andy. Paling keras ketawanya. "Kalau di sini jangan banyak bengong. Pasti kamu udah tahu kan tempat ini bagaimana? Karena yang tinggal di sini bukan hanya kita. Paham lah?" "Iya, saya paham. Tumben ngomongnya nggak bercanda lagi kalau hal yang begini." "Hehehe.
Mungkin semuanya yang tinggal di sini yang tidak terlihat hanya ingin kenalan. PA, mending gua kenal sama cewek. Nah itu yang di toilet ada cewek. Kampret, cewek apaan? Buat lu aja. Cia. Andy pun tertawa puas. Sebulan sudah saya bekerja di gedung ini. Tidak terasa gajian pertama ku dapatkan. Walaupun tidak sebesar gaji sewaktu kerja di pabrik, tak mengapa, tetap kusyukuri. Malam harinya, setelah tutup pada jam 10 malam, teman-teman semua pada kumpul. Herman, Bang John, Paijo, dan Andy. Herman lalu mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Sebuah botol minuman. Pantes dia tadi keluar sebelum tutup. Ternyata untuk beli minuman. 3 botol anggur merah dikeluarkan. Sebelumnya saya tidak pernah bersentuhan dengan minuman-minuman keras. Man, apaan tuh? Biasa, jamu, biar badan seger. Jamu puyeng itu mah. Sini, aku buka botolnya. Semua dibagi berkeliling dengan gelas kecil. Ketika Herman memberikan kepada saya hanya melongo. Namun karena tidak enak kepada Herman, langsung saya minum hingga semua habis 3 botol sekaligus. Kepala saya mulai berat sampai terasa gedung ini berputar. Andy dan teman-teman lainnya tertawa keras hingga tidak sadar tertidur karena pusingnya kepala ini. Saat tertidur, saya bermimpi. Saya bangun karena ada yang mencekik saya hingga terangkat dan melempar saya. Dan anehnya, lemparan itu terasa sakit, tapi badan ini tembus tembok. Aduh, siapa kamu? Tanyaku sambil menahan rasa sakit. Aku mulai membuka mata dan seketika saya melongo setelah melihat apa yang ada di depan mata saya. Sosok tinggi besar hitam, perutnya buncit dengan taring panjang dan lidah menjulur. Rambutnya panjang seperti sapu ijuk. Dia tertawa sangat kencang dan di belakang sosok itu ada banyak sosok yang jumlahnya tak terhitung. Aku ambil sukmamu. Akan kusiksa kamu di sini. Apa salahku hingga kau ingin menyiksaku? Aku sudah geram denganmu. Aku tidak suka kau berada di tempatku. Kata makhluk itu dengan suara berat mengerikan. Siapa kamu? Suaraku menahan rasa sakit akibat dibanting oleh makhluk itu. Saya penguasa di sini. Saya raja di sini. Saya tidak suka denganmu dan yang ikut denganmu. Siapa yang kau maksud? Kakekku. Karena setahu saya punya pendamping dari leluhur. Jin pendamping yang berwujud kakek-kakek berbaju hitam pakai ikat khas Sunda bertuliskan Arab emas di ikatannya. Iya, sekarang dia tidak ada karena kau sudah terpengaruh oleh minuman hingga kakek itu menjauh darimu. Ini saatnya saya menyiksamu. Rasakan ini. Hantaman tangannya mengarah ke rahangku hingga aku terpental jauh menembus tembok-tembok gedung ini. Di sini ragaku seakan tembus tembok seperti mimpi, tapi terasa nyata karena hantaman tadi terasa sangat sakit hingga mengeluarkan darah di hidung dan mulutku. Aku mengerang kesakitan. Makhluk itu tertawa puas, diikuti tertawa anak buah di belakangnya yang sangat banyak. Aku mengusap darah di hidung dan mulutku, berharap ini hanya mimpi. Namun entah kenapa, aku merasakan sakit yang luar biasa. Kalau ini mimpi, aku gak akan merasakan sakit seperti ini, gumamku. Kau tidak bermimpi. Aku menarik sukmamu saat kau kotor, saat penjagamu menjauh darimu. Makhluk yang sekilas mirip buta atau raksasa itu mengeluarkan cambuk atau pecut panjang sambil terus tertawa hingga anak buah dari makhluk itu datang dan membangkitkanku yang sudah tidak berdaya. Pandanganku terasa gelap. Sekarang aku tidak tahu di mana. Pengap, lembab, dan seperti bukan di gedung lagi. Tempat yang sangat luas namun sangat gelap. Saya coba untuk fokus melihat. Tiba-tiba saya ditarik oleh 2 makhluk besar dan melemparkanku keluar. Saya terlempar ke tempat yang berbeda. Di sini sudah tidak terlalu gelap, tapi tetap tidak ada matahari. Seperti di lapangan luas, namun tidak ada cahaya matahari. Pengap dan lembab, hingga dada ini sesak oleh suasana seperti ini. Di mana saya?
kau di kerajaanku. Kau tidak akan bisa kembali ke alammu. Akan kujadikan budak dan menyiksamu. Kembalikan saya ke alam saya. Tidak bisa. Akan kusiksa kau. Sepertinya ini akhir dari hidupku. Aku hanya meneteskan air mata. Bahkan di sini, di alam apa yang tidak aku tahu, jutaan makhluk mengerikan terus menertawakanku dan menyiksaku. Dikarenakan raja mereka terusik dengan kedatanganku dan kakek-kakek penjagaku. Dia menganggap aku seperti menantang atau merenggut kekuasaannya. Tiba-tiba ada suara di telingaku. Jang, kuatkan hati, kuatkan iman. Yakin Gusti Allah bakal bantu. Mohon Kak Gusti. Aku sadar, lalu mengucapkan istighfar dan sholawat hingga makhluk-makhluk yang berada di tempat itu jadi riuh. Hei kau bocah kecil, hentikan bacaanmu atau kupotong-potong kamu di sini. Gertak makhluk itu. Dan seperti siaga untuk berperang. Makhluk-makhluk yang jumlahnya puluhan ribu hingga tak terhitung banyaknya ancang-ancang untuk menyerang. Saya bangun dari lemahku, dari rasa sakitku. Kukuatkan badan ini dengan sholawat. Lalu seperti ada energi masuk dalam diri saya hingga saya mampu berdiri. Hei bocah ingusan, sekarang kita mulai perang. Siap-siap, kau akan kuhabisi di alam ini. Aku hanya bisa diam dan memandang ke depan. Dari jarak 50 meter, makhluk-makhluk itu siap untuk berperang. Aku bergumam dalam hati. Saya hanya sendiri, mereka sangat banyak. Bagaimana bisa aku melawannya? Tiba-tiba, dari arah belakang, terdengar auman harimau yang membuat aku menutup kuping. Siapa lagi yang di belakang? Tenang Cuk, ini kakek, pendamping leluhurmu dulu. Harimau putih tanpa belang, putih bersih, datang dari arah belakang dan berdiri di sampingku. Saya melongo melihat besarnya harimau itu, 10 kali lipat dari harimau yang ada di alam manusia. Datang juga kau macan sialan. Kita bereskan persoalan kita yang dulu. Aku masih dendam denganmu saat kau dan rajamu membabat tanah ini. Aku menunggu sekian lama hingga akhirnya sekarang dendamku akan terbalas. Kakek punya masalah dengan para buta ini waktu dulu? Tanyaku. Iya, dulu sekali. Saya dan Prabu berperang melawan buta-buta ini karena mereka sudah meresahkan rakyat dengan meminta tumbal, dibantu oleh para orang sakti atau dukun, hingga saya dan pasukan saya memukul mundur mereka. Rupanya ingatanmu tidak pikun macan tua. Kita selesaikan dendam kita. Auman macan putih menggelegar sampai saya menutup telingaku dan disambut auman harimau lain dari arah belakang. Saya hanya melongo saat ribuan macan hitam, putih, belang dan merah datang sangat banyak hingga perang pun tak terelakkan. Lompatan harimau-harimau dari belakang membuatku terkejut. Tepat melompat di atasku hingga sampai ke arah para buta dan terjadilah perang. Saya hanya diam melongo melihat pemandangan di luar logika akal manusia. Kamu diam di sini. Berdoalah, minta kepada Yang Maha Kuasa agar diberikan kekuatan. Biar kakek urusi mereka. Lompatan macan putih tepat mengarah kepada Raja Buta hingga saling adu kekuatan dan fisik. Perang dahsyat terjadi. Seakan ini hanya mimpi membuat saya tak bisa apa-apa. Sesuatu melesat dari belakang yang berwarna emas tepat mengenai leher Raja Buta. Sebuah kujang emas menusuk leher Buta hingga roboh dan suara kesakitan menggelegar. Di belakang, satu sosok kakek-kakek tua berbaju putih tersenyum. Sepertinya pusaka kujang itu milik kakek tersebut. Dan semua anak buah Buta itu mundur karena raja mereka terbunuh. Hingga pasukan maung berkumpul karena komando dari macan putih. Kakek itu pun datang menghampiri. Cuk, ayo pulang. Sudah main-mainnya. Jangan terlalu lama di sini. Kakek siapa?
Kakek itu hanya tersenyum dan harimau putih itu berubah menjadi wujud kakek-kakek berbaju hitam dengan ikat kepala hitam duduk menghormati. Sementara ribuan harimau melesat dengan sangat cepat pergi. Kakek itu memegang tangan saya dan pergi ke arah lingkaran cahaya putih. Kepalaku pusing, mataku tidak kuat menatap cahaya itu, dan aku mulai membuka mata. Sudah terpasang bantuan oksigen di mulutku. Aku terbangun di rumah sakit. Badan terasa lemas dan kepala pusing. Saya buka bantuan oksigen. Alhamdulillah ya Allah, masih diberi keselamatan. Di ruang ini, kulirikkan mata ke kanan dan ke kiri, tapi sepi. Lalu kulihat di luar jendela ada kakek dengan baju hitam, ikat kepala hitam, hanya tersenyum kepadaku. Lalu tiba-tiba pintu terbuka. Ternyata temanku Andy yang masuk. Syukurlah sudah bangun. Udah sehari semalam gak bangun. Terus buru-buru aku sama teman-teman yang lain bawa kamu ke rumah sakit. Ah, canda aja kamu. Masa aku gak bangun sehari semalam? Kampret, dibilangin malah ngeyel. Saya heran, padahal hanya sebentar melihat pertarungan itu. Dibilang mimpi ya mimpi, tapi terasa nyata. Kata dokter, efek dari minuman beralkohol mengakibatkan otak merespon lemah dan kondisi seperti koma. Iya, padahal kamu tahu kan, aku belum pernah minum begituan. Hehehe. Iya, maaf Bray, yang penting udah sadar kan? Semua teman-teman di mes pun minta maaf kepadaku. Saya masih bengong tidak percaya dengan kejadian-kejadian yang saya alami. Si kampret, diajak ngobrol malah bengong. Nanti saya ceritain semuanya kalau badan udah pulih dan fit lagi. Singkat cerita, saya pun keluar dari rumah sakit Hasan Sadikin Bandung, kembali ke mes dan kerja seperti biasa. Alhamdulillah tidak ada gangguan lagi. Singkat cerita, melalui media sosial, saya pun berkenalan dengan seorang wanita yang bernama Ica, perempuan asli Kalimantan yang kuliah di Universitas Padjadjaran Bandung. Awal kenalan di sosial media, lalu kami sering chat dan tanya kabar. Hingga pada suatu hari, kami janjian bertemu di Jalan Asia Afrika Bandung, dekat dengan alun-alun kota Bandung. Di hari Minggu, tepat jadwal liburku, saya siap-siap untuk bertemu gadis asal Kalimantan itu. Buset, pagi-pagi begini udah rapi sama wangi. Mau kemana? Tanya Bendot. Adalah, biasa, anak muda. Jawabku sambil tertawa kecil. Pinjem motor lu ya, nanti ku isiin bensin full tank, sama ku beliin nasgor. Oke Bray? Si kampret lagi jatuh cinta kayaknya. Oke, isiin bensinnya aja yang penuh. Siap bos, kataku sambil hormat. Singkat cerita, saya pun bertemu dengan Ica, perempuan berusia 22 tahun, berkulit putih, tidak terlalu tinggi, cantik khas wanita Kalimantan. Memang sih, wanita dari Kalimantan cantik-cantik. Awal cerita ngobrol dengan Ica tidak ada keanehan apapun. Kami banyak ngobrol tentang kerjaan saya dan sekolah Ica. Namun tiba-tiba di tengah obrolan, Ica bengong melihat ke samping kananku. Ada apa, Ca? Kok lihat ke samping? Gak apa-apa kok. Saya bergumam. Apa Ica melihat si kakek yang mendampingi saya? Malah gantian kamu yang bengong, sambil menepuk kakiku. Enggak kok. Ica, gadis asal Kalimantan yang kuliah di Universitas Padjadjaran, ternyata memiliki kelebihan. Dia bisa melihat makhluk tak kasat mata, atau sering kita sebut indigo. Lambat laun karena kami sering chat, Ica pun menceritakan semuanya tentang dirinya yang bisa melihat dan berkomunikasi dengan makhluk tak kasat mata. Sementara saya hanya peka terhadap hal gaib. Bisa merasakan sih, dan apabila saya fokus dengan memejamkan mata, baru saya bisa melihat makhluk-makhluk itu. Suatu ketika, Ica pun ingin main ke tempat kerjaku. Singkatnya, setelah sampai, dia pun naik ke lantai 5 pada jam 8 malam tepat. Saya sudah di lantai 5, duduk di sofa paling pojok. Cepat kesini, di sini ramai sekali, kata Ica. Dan yang dimaksud ramai itu bukan ramai manusia, tapi makhluk-makhluk penghuni gedung. Oh iya, saya antarkan makanan dulu ke pelanggan, nanti ke situ. Tidak lama saya pun menghampiri Ica yang sudah lirik ke kanan dan ke kiri. Saya sudah hafal betul, pasti dia lihat penghuni di sini. Ca, lirak-lirik mulu. Banyak ya di sini? Iya, terutama cewek baju putih dekat kolam air panas.
Dia terus menatapku kayak ingin menceritakan sesuatu. Oh, itu Mbak Kun yang suka ada di toilet. Udah, jangan dihiraukan, biarkan aja. Selain fasilitas nongkrong, ada juga fasilitas kebugaran di tempatku bekerja, yaitu tempat sauna dan kolam air panas serta air dingin yang hanya disekat satu tembok. Tepat pukul 10 malam, saya bergegas untuk mengantarkan Ica pulang. Saya pun pamit ke teman-teman saya untuk pergi duluan. Ayo pulang, saya antarkan pakai motor. Oke, tapi dia terus ngikutin Dra dari belakang. Yang dimaksud Ica adalah perempuan bergaun putih dengan wajah setengah hancur. Sudah, jangan dihiraukan. Tepat berada di basement bawah tempat parkir motor. Ketika baru mau ke parkiran, tiba-tiba langkah Ica berhenti dengan pandangan yang kosong. Ca, ada apa kau berhenti? Ayo cepat, udah malam nih, kataku sambil menarik tangannya. Tiba-tiba Ica tersenyum dan melotot ke arahku. Sambil tertawa khas Mbak Kuntilanak, saya mulai memejamkan mata dan fokus. Ternyata di belakang Ica sudah berdiri sosok kuntilanak. Lalu kubuka mata dan coba berbicara kepadanya dengan nada tinggi. Hei, kamu pergi nggak? Sebelum aku marah nih. Kembali kamu ke gedung atas. Jangan ganggu teman saya, kataku sambil mataku melotot ke arah Ica yang kesurupan. Tiba-tiba Ica sadar dan menghela nafas panjang. Gila, tuh Kunti terus ngikutin. Dia bilang ada sesuatu yang harus diceritakan kepadaku. Ya sudah, jangan terlalu dihiraukan. Makhluk begitu kalau terus kamu ladenin, pasti terus nampakkan diri, Ca. Ku nyalakan sepeda motor dan meninggalkan area basement. Di pertengahan jalan, Ica merasa ada yang mengikuti dari arah belakang. Dra, sepertinya ada yang mengikuti dari arah belakang. Siapa, Ca? Coba kamu lirik ke belakang. Maklum, motor ini tidak ada spionnya. Motor jadul Honda Supra Fit tua milik Andy teman saya. Ketika Ica menoleh ke belakang, Ica menepuk pundakku karena dia melihat ada sosok kuntilanak penghuni gedung itu melayang mengikuti motor kami dengan jarak 20 meter. Dra, dia ngikutin terus. Jaraknya 20 meter di belakang kita. Wah, gak beres tuh Kunti sialan. Padahal tadi saya suruh naik lagi ke lantai 5. Gumamku kesal. Lalu saya pun berhenti tepat berada di jalan raya yang sepi dan di samping kebun binatang yang ada di Dago. Dra, dia bilang dia sudah gak betah tinggal di sana. Dia ingin punya tempat tinggal baru. Sampaikan kepadanya, nih area kebun binatang masih banyak pohon-pohon besar. Tinggal di sana aja, ucapku. Lalu Ica kembali berkomunikasi. Katanya gak mau di area kebun binatang. Udah terlalu penuh, gak ada tempat di sini katanya. Sial, dasar Kunti, nyusahin orang aja, gumamku dalam hati. Dia mau ikut dengan saya ke kosan. Ada yang mau diceritain katanya. Terserah kamu aja. Yang penting bilang ke dia, kalau menampakkan diri jangan pakai wajah yang hancur. Iya, dia hanya mengangguk. Ayo, jalan lagi, udah malam nih. Mana sepi banget di jalan. Di telinga, saya mendengar tertawa kakek-kakek sangat puas. Ucapku dalam hati, si kakek malah ngetawain, bukannya usir tuh makhluk nyusahin. Dia hanya ingin cerita ke si Eneng. Kalau dia sudah cerita, dia juga akan pergi sendiri, ucap kakek di telingaku. Semenjak kejadian Sukmaku pergi ke alam lain, saya lebih peka mendengar kakek jin leluhurku terus memberikan motivasi ataupun sekedar informasi kalau ada hal-hal jahat yang akan menyerangku. Singkat cerita, saya pun sampai di kosan Ica. Dia mengucapkan terima kasih. Katanya masalah wanita gaun putih biar dia urus sendiri, sambil mau mendengar apa yang akan diceritakannya. Cak, pulang dulu ya. Hati-hati, kalau Kunti itu merubah bentuk wajah hancur lagi, bilang ke dia, si kakek akan menamparnya, kataku sambil tertawa sedikit. Iya, dia bilang juga begitu tadi. Sudah, masuk dulu ya. Sepeda motor ku nyalakan dan kembali ke tempat kerjaku. Sesampainya di mes, aku rebahan. Terdengar suara kakek di telingaku. Sebaiknya kamu keluar dari tempat kerja ini, karena selama kamu kerja di sini, kamu jauh dari Yang Maha Kuasa. Sholatmu tidak pernah jalan lagi. Lebih baik tinggal di kampung dulu. Suara itu terus terdengar seperti berkhotbah. Si kakek dengan nada tinggi menegurku, karena dia juga jin muslim.
Sesama muslim harus saling mengingatkan. Itu terserah, kembali lagi kepadamu. Iya kek, sudah hampir setahun saya kerja di sini. Saya merasa jauh dari Yang Maha Kuasa. Makasih kek mengingatkanku. Ya sudah, sana tidur. Kakek tidak betah di tempat ini. Kemudian angin menerpa keluar dari jendela. Ya, itu kakek jin muslim jelmaan harimau putih. Saya pun melamun. Saya memang merasa seperti jauh dari ibadah semenjak kerja di sini. Pagi harinya, saya bangun dan melihat teman-teman saya, Andy sudah duduk dan merokok. Dra, udah bangun lu. Nih kopi, baru aku seduh. Iya, saya ke air dulu ya. Tunggu ya, ada yang perlu saya bicarakan. Buset dah, tuh muka serius amat. Saya mengucek mata dan langsung ke kamar mandi. Selesai dari kamar mandi, saya duduk, menyeruput kopi di hadapan Andy dan mengambil sebatang rokok. Silakan bos, ambil aja, katanya sambil tertawa. Sialan. Gini Ben, saya kayaknya mau resign dari tempat kerja ini deh. Sudah dipikirkan matang-matang? Ya sudah, saya akan kembali ke kampung dulu. Sebuah kecamatan di perbatasan kota Subang dan Indramayu. Andy hanya mengangguk dan bilang, kamu harus ketemu sama bos langsung kalau mau resign. Singkat cerita saja ya, saya sudah resign dan kembali ke kampung. Alhamdulillah, setibanya di kampung, saya lebih banyak ke musola yang berada di samping rumahku. Perjalananku tidak sampai di sini. Ini baru awal perjalanan spiritualku. Setelah saya bertemu dengan Pak Ustadz Udin dan gurunya yang bernama Pak Yanto setelah Isya, Pak Yanto banyak bercerita tentang ilmu pengobatan, ruqyah, dan ilmu yang bermanfaat untuk membantu orang lain tanpa pamrih dan meluruskan orang-orang yang bersekutu dengan iblis. Baiklah, sampai di sini dulu cerita dari saya. Sebelum memasuki babak baru perjalanan spiritual saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian cerita Nina Bubuk kali ini. Semoga bisa menjadi renungan untuk kita dan mengisi waktu sebelum tidur kalian. Bagi yang punya pengalaman serupa bisa ditulis di kolom komentar, atau kalau mau dibacakan bisa dikirimkan ke email yang ada di deskripsi. Terima kasih untuk teman-teman sekalian yang terus menyimak. Semoga bisa tidur lebih nyenyak. Bagi yang masih melek, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.